anak yang berkembang, mulai dari lahir hingga dewasa. Ada beberapa teori perkembangan yang menjelaskan tentang perkembangan manusia, seperti teori psikoanalitik, teori psikososial, teori kognitif, teori konstruktivisme, dan teori lainnya. Salah satu teori yang menarik adalah teori psikososial dari Erik H. Erikson, di mana teori ini melihat perkembangan manusia dari interaksinya di lingkungan. Lalu, seperti apa sih teori psikososial ini? Yuk kita lihat videonya. Perkembangan psikososial pada anak usia remaja harus diperhatikan oleh setiap orang tua, karena pada saat remaja mengalami perkembangan emosional dan pertumbuhan fisik. Pada tahap usia remaja, seorang anak akan berkembang secara biologis, psikologis, dan sosial. Usia remaja adalah masa-masa di mana seorang anak akan berkembang mencapai identitas diri yang meliputi peran, tujuan, keunikan, ciri khas diri, dan kemampuan remaja untuk mengembangkan tugas perkembangan psikososialnya. Seringkali pada usia remaja terjadi permasalahan yang dihadapi seorang anak. Salah satunya adalah gangguan kecemasan dan emosi yang akan berdampak pada perkembangan psikososial. Sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih psikososial itu? Psikososial merupakan teori yang dikembangkan dari psikologi perkembangan. Tokoh yang mengembangkan teori psikososial ini adalah Erik H. Erikson. Erik Erikson mengatakan bahwa psikososial berisikan tentang perkembangan kepribadian manusia yang memiliki tahapan di dalam kehidupannya dan dibentuk dari interaksi sebagai makhluk sosial yang menjadikan kematangan fisik dan psikologis. Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang dalam beberapa tingkatan. Salah satu elemen penting dari teori psikososial adalah perkembangan persamaan ego. Menurut Erikson, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perbuatan dapat membantu perkembangan psikososial. Ada tahapan yang dialami pada usia remaja, yaitu identity versus role confusion atau identitas versus kebingungan peran, yang dialami pada usia 12 sampai 18 tahun. Pada tahap ini terjadi perubahan pada fisik dan jiwa di masa biologis seperti orang dewasa, sehingga tampak adanya kontraindikasi bahwa di lain pihak dianggap dewasa tetapi di sisi lain ia dianggap belum dewasa. Tahap ini merupakan masa standarisasi diri, yaitu anak mencari identitas dalam bidang seksual, umur, dan kegiatan. Peran orang tua sebagai sumber perlindungan dan nilai utama mulai menurun, dan tingginya peran teman sebaya. Menurut Sucidiningsih, ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial pada usia remaja, yaitu stimulasi, komunikasi orang tua dan anak, status kesehatan, lingkungan, dan kelompok teman sebaya. Seringkali anak remaja menimbulkan banyak masalah. Hal ini disebabkan karena tingkah laku remaja masih labil dan belum mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lingkungan. Orang tua sangat berperan penting pada perkembangan psikososial pada anak. Pola asuh orang tua menjadi salah satu faktor penting bagi perkembangan psikososial pada anak yang bertujuan untuk membentuk kepribadian anak, menjaga dan meningkatkan kesehatannya, memfasilitasi anaknya, dan memberi dukungan penuh kepada anaknya. Orang tua bisa menggunakan pola asuh demokratis yang memberlakukan pengawasan sangat ketat kepada setiap tingkah laku anaknya. Orang tua yang demokratis memperlakukan anaknya sesuai dengan usia perkembangannya dan memandang sama antara kewajiban dan hak anak, serta orang tua yang secara bertahap. Orang tua demokratis memberi tanggung jawab segala sesuatu yang dilakukannya sampai mereka dewasa.
Pola asuh demokratis ini merupakan pola asuh yang ideal karena pola asuh ini tidak terlalu keras kepada anak dan tidak terlalu acuh terhadap anak, sehingga anak akan merasa aman, merasa disayangi, memiliki rasa percaya diri untuk bergaul dengan teman sebayanya.